Secara sederhana, kosmologi Iya. itu adalah cara pandang sebuah kebudayaan terhadap dunia di Iya. sekitarnya. Sebelum ada alam semesta, sebelum Tuhan menciptakan sesuatu, itu hanya ada kekosongan. Semesta insan yang di dalamnya ada 7 langit juga dan ada 7 bumi juga. Nah, ini yang ada di dalam semua kebudayaan. Tidak mungkin tidak ada pendidikan. Kalau enggak, tidak akan ada kebudayaan. Ilmu yang dihasilkan pikiran itu, dia dikatakan ilmu jika bisa mengurut hingga ke akar. Nah, dalam diri kita itu ada jiwa yang diturunkan ke bumi dengan pakaian jubah jasad gitu. Lalu dia disuruh berkelana di dunia ini untuk mencari siapa dirinya, gitu kan. Saya dari mana dan akan kemana. Halo sahabat OMB, obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini kita akan bahas tentang kosmologi dan ini tentunya menarik buat sahabat-sahabat semua. Telah hadir di ruang kita hari ini adalah Kang Zai. Apa kabar Kang Zai? Kabar baik, Kang Ali. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Tapi ketemunya di digital ya. Iya. Ketemu terus, tiap hari juga ketemu. Nah, pembahasan kosmologi ini menarik ya, karena banyak hal yang bisa menjadi cara kita melihat sesuatu, terutama yang sifatnya luas, alam semesta atau dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu nih, kosmologi ini apa sebenarnya Kang Zai? Silakan. Baik. Kosmologi itu pada dasarnya Kang Zai ini pemerhati, ini ya penikmat buku ya, saya lupa tadi dia penikmat buku dan dia banyak paham tentang ini gitu. ya, Ya, silakan Kang Zai. secara sederhana kosmologi Iya. itu adalah cara pandang sebuah kebudayaan terhadap dunia di sekitarnya. Jadi cara pandang itu akan menuntun dia memahami dari mana dia berasal dan akan kemana dia berakhir gitu, manusia itu pada dasarnya. Setiap kebudayaan pada dasarnya punya cara pandang terhadap dunianya gitu, Kang Meldi. Ya. Nah, tentunya setiap sebuah sistem kebudayaan punya itu. Punya. Punya Hampir ya? semua punya. Di Punya, seluruh ya. dunia punya. Seluruh dunia punya. Nah, yang apa? Ada nggak kesamaan-kesamaan secara umum cara pikirnya? Kalau saya lihat ya dari zaman dulu sampai sekarang ya. Kalau di zaman dulu kebudayaan-kebudayaan besar seperti Mesir, Ya. Yunani, India gitu dan Islam terakhir itu kesamaannya sangat banyak. Ya. Yang paling kentara adalah semua kebudayaan itu dan agama yang ada di dalamnya itu mengajarkan tentang 7 langit dan 7 bumi. Oke. Itu kesamaan yang ada di semua kebudayaan. Semua kebudayaan pasti ada itu. Ada itu. Nah, supaya lebih ini bisa kita banding-bandingkan, kita bahas satu-satu Kang Zai ya. Ya, coba kita bahas dari apa dulu? Dari yang paling umum yang di dunia ilmiah itu dikenal misalkan ya. Tentang penciptaan alam dari 4 unsur utama. Oke. Air, api, angin, udara plus ether gitu ya. Iya. Itu ada di dalam kebudayaan Yunani. Oke. Saya tidak menemukan istilahnya di kebudayaan Mesir. Itu ada di dalam kebudayaan Hindu, India. Dan itu juga ada dalam kebudayaan Islam. Kita bisa lihat di Al-Farabi misalkan, di Ibnu Arabi misalkan.
itu semua memberitakan atau menuliskan hal yang sama gitu di kebudayaan-kebudayaan itu. Nah, si dalam bahasa Yunani itu namanya Hayal. Oke. Ibnu Arabi mengarabkannya menjadi Hayula. Oke. Kalau kita di Indonesia biasanya kita diterjemahkan sebagai anasir primer gitu ya. Al-Hayula al-Kuli istilahnya dalam bahasa Arab itu di Indonesia kan kalau kita terjemahkan sebagai unsur kita ketukar sama unsur kimia gitu. Sistem periodik ya. Iya, sistem periodik tabel. Jadi mungkin supaya tidak tertukar kita terjemahkan saja sebagai anasir primer gitu atau gitu materi dasar. Materi dasar. Itu semua ada di kebudayaan-kebudayaan itu. Itulah yang membentuk alam semesta. Ya. Nah, karena kita itu menggunakan sudut pandang sains modern untuk memahami itu, seringkali kita bertanya, bagaimana bisa gitu unsur primer yang ada dalam tabel periodik gitu, membentuk alam semesta. Bagaimana bisa air, api, angin, udara itu membentuk alam semesta? Itu kan dari atom dan sebagainya. Kita bisa berdebat soal itu. Ya. Itu kacamata yang lain. Kita harus menanggalkan dulu itu menurut saya ya. Ya, kita nggak masuk di situ lah. Enggak, kita tidak bicara tentang anasir primer yang ada dalam tabel periodik di pelajaran kimia gitu. Ya. Jadi si anasir primer ini bahkan ada dalam skemanya Ibnu Arabi atau yang lain atau di India sekalipun itu ada di luar semesta. Ya. Jadi dia itu kalau kita bagi dua alam itu pakai skemanya Aristoteles, satu yang fisik, satu yang metafisik, ya kan? Kan seperti itu. Yang anasir primer itu adanya di metafisika, bukan di fisika. Jadi kita tidak bisa melihat itu sebagai unsur-unsur yang ada atomnya gitu. Dia unsur yang non fisik si al-Hayula al-Kuli ini gitu. Itu yang harus kita letakkan dulu di mana dia posisinya gitu. Supaya nggak ketukar-tukar nanti ya. Iya. Makanya saya nerjemahinnya sebagai anasir bukan anasir unsur. Ya. Iya, anasir. Gitu Kang. Terus dari anasir tadi yang membentuk tadi ya. Nah, kita bisa lihat apa nih dia menaruh itu sebagai cerita tentang apa? Kalau kita melihat cerita yang di Yunani, jadi ketika itu ada di semua kebudayaan ya, di Rig Veda ada, di mitologi Yunani ada, di Genesis ayat 1 ada, perjanjian lama, di Islam ada, bahwa sebelum ada alam semesta, sebelum Tuhan menciptakan sesuatu, itu hanya ada kekosongan, istilahnya. Dalam bahasa Yunaninya namanya chaos. Chaos itu bukan kekacauan, tapi kekosongan, arti kata utamanya. Kemudian di India sama, di Rig Veda juga segala sesuatu itu awalnya adalah kosong. Kosong ya. Dalam sebuah hadis dikatakan juga bahwa ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana Tuhan ketika segala sesuatu kula syai'in belum ada sesuatu tuh syai'un dalam bahasa Arab. Itu kata Nabi jawabannya huwa fil a'ma. Dia berada di dalam a'ma. A'ma itu kata dasarnya ama itu juga sama kosong. Kosong ya. Kalau a'ma dia jadi kada dikasih hamzah gitu, dia dikasih alif, dia menjadi awan artinya. Awan itu kan kosong gitu. Makna dasarnya itu dia kosong. Jadi semua jawaban itu di semua kebudayaan sama. Sama ya. Ketika belum ada alam semesta, semua ada dalam chaos, kosong. Injil juga begitu, Taurat begitu gitu. Nah, Rig Veda begitu, Yunani, Islam begitu. Jadi ketika itu kosong, nah lalu Tuhan merenungkan dirinya sendiri. Lalu kemudian kalau dalam
istilah Islam itu aku cinta dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Iya. Aku adalah hasanah tersembunyi gitu. Iya. Ketika tidak ada sesuatu yang mempersepsi, maka hasanah itu tidak keluar kan? Iya, iya. Iya betul. Heeh. Jadi aku ciptakan makhluk supaya hasanahku ada yang mengenali bahwa aku tuh maha kaya. Oke. Maka terciptalah unsur pertama itu macam-macam. Nah, dalam kebudayaan Yunani disebutnya logos, akal. Dalam Islam juga dikatakan bahwa penciptaan pertama adalah al-qalam. Akal juga itu digunakan oleh para filsuf Muslim bahwa ciptaan pertama adalah al-qalam. Ada hadisnya juga. Nah, itu penanda bahwa segala sesuatu ciptaan itu mempunyai ilmu. Al-qalam itu kan nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun itu alif yang titiknya itu tersembunyi. Hazanahnya Tuhan gitu. Lalu muncul kolam. Kolam itu dia menuliskan hazanah itu. Tapi tulisan Tuhan itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk alam semesta ini. Nah itu jadi hasanah Tuhan itu dikeluarkan dalam berbagai tingkatan manifestasi. Untuk menuliskannya itu muncullah akal atau kolam itu tadi. Tuhan menuliskan itu. Nah muncul unsur-unsur awal yang kita sebut sebagai tadi kita singgung sebagai al-hayyul al-kuli itu atau anasir primer itu. Dari anasir primer itu kalau di Yunani dia untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta baik fisik maupun metafisik. Gitu. Nah terbentuklah langit, terbentuklah bumi. Kalau dalam bahasa Yunani itu dalam mitologi itu dia menciptakan Gaia, ibu pertiwi, dan Uranus, bapa langit. Keduanya itu menyatu, kemudian berkembanglah alam semesta menjadi seperti yang sekarang kita. Sekarang ini. Nah dalam kosmologi itu ada lapis-lapisnya kan Zai, yang tadi kan Zai cerita awal. Ada. Nah coba nih kita elaborasi ini. Nah perlu digarisbawahi bahwa semua kebudayaan punya ini ya. Cuman tidak semua lengkap. Ada yang hanya global, ada yang sangat detail gitu. Nah umumnya itu jadi di atas tadi setelah munculnya unsur primer, maka diciptakanlah langit dan bumi sebagai satu kesatuan yang utuh gitu. Nah langit dan bumi itu kalau dalam filsafat kan kita kenal ada yang namanya makrokosmos, ada yang namanya mikrokosmos. Istilahnya itu kosmos itu kebalikan dari chaos. Ini kebalikan dari chaos ya. Kosmos itu kebalikan dari chaos. Jadi kalau kita mengatakan dalam bahasa Yunani chaos kosong. Kosmos artinya wujud, hadir, ada. Itu eksis ya. Eksis. Kalau dalam bahasa Arab namanya alam, alamin gitu, alam semesta. Definisinya itu kalau Adam itu kosong, wujud itu ada. Alam itu keberadaan yang non ilahi, non divine gitu. Ibnu Arabi mengatakan al alam huwa masiwallah gitu. Alam itu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Itu definisi alam ya. Segala sesuatu selain Allah, mau malaikat, mau surga, mau neraka, itu kan alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam disebutnya. Jadi alam yang banyak tadi dibentuk oleh anasir primer, mau dia surga, mau neraka, mau yang fisik, mau non fisik, itu semua dibentuk oleh anasir primer tadi. Nah tadi, ketika penciptaan pertama itu dari anasir primer itu muncullah ini yang detail ya. Muncullah ars,
Tuhan gitu. Kemudian ketika ars terbentuk, kemudian dalam Al-Quran Ar-Rahman istawa alal ars. Ya. Asma Allah Ar-Rahman itu kemudian bersemayam di atas ars. Ya. Kemudian terbentuk kursi. Dari situ terbentuk 7 surga. Ya. Dari Eden, Firdaus sampai dalam bahasa Arabnya Al-Maqamat. Saya detailnya tidak terlalu ingat. Lalu di bawah surga itu terbentuk namanya di filsafat itu mikrokosmos. Iya. Belum ada alam semesta ini nih. Belum ada bumi, langit. Ini belum bumi dan langit tercipta kalau Big Bang tuh 4,5 miliar tahun yang lalu gitu. Ini kita belum sampai ke sana. Ini masih di alam azali gitu. Ini kita cerita belum sampai ke penciptaan dunia fisik. Ini masih metafisik. Ini rentang waktu awal nih ya. Ini sebelum yang fisik ini hadir. Ini kan segala sesuatu belum ada. Lalu tercipta ars, kursi gitu. Surga. Lalu Tuhan menciptakan istilahnya al-kauniyah al-insaniyah. Semesta insan. Yang di dalamnya ada 7 langit juga dan ada 7 bumi juga. Nah, ini yang ada di dalam semua kebudayaan. Yang ini, yang atas tadi sampai ke kursi itu hanya ada dalam Islam. Kita tidak mungkin ada. Saya belum menemukan itu dalam kebudayaan India gitu, Hindu, dalam kebudayaan Yunani, bahwa di atas al-kauniyah al-insaniyah itu ada 7 langit. Itu ada di India, di Hindu ada. Di Yunani mungkin sampai 12 ya. Detailnya beda-beda. Tapi yang menjelaskan ada ars, ada kursi, kemudian di bawahnya itu baru diciptakan semesta insan. Itu saya baru menemukan itu di dalam Islam. Tapi intinya kita mau nulis novel yang panjang atau cerpen yang pendek. Jalan ceritanya sama aja. Gitu kalau menurut saya. Itu menurut saya yang melihat itu banyak orang ya. Psikolog terkenal dari Jerman itu Carl Gustav Jung itu mengatakan semua mitologi, semua agama itu kesamaannya di situ. Jadi dia juga melihat. Gustav Jung ngomong gitu aja. Ngomong begitu. Gila juga Gustav Jung. Iya, dia kan nerjemahin kebudayaan itu mitologi Yunani, Cina, India gitu ya. Dia bahkan punya sekian sekretaris untuk menerjemahkan itu. Oh iya? Iya. Oh luar biasa ya. Dia bilang mitologi itu sama ya semua esensinya gitu. Nah esensinya itu ada di sini, di 7 langit dan 7 bumi insan itu. Ada yang menceritakan ke atasnya, ada yang enggak, itu aja. Cuman bilang bahwa misalkan sebelum ini ada semua kekosongan, baru semesta insan diciptakan gitu. Cuma yang sederhana itu aja misalkan. Nah jadi posisinya itu di satu ada kekosongan, lalu Tuhan menciptakan akal awal, akal pertama. Di Yunani itu sangat terkenal, di para filsuf muslim awal itu sangat dikenal akal pertama. Jadi akal pertama itulah yang kemudian si Al-Qalam itu yang menulis semesta dan seisinya. Itu kayak Tuhan sedang menuliskan dirinya sendiri gitu. Nah, saya ulangi, jadi dari Al-Qalam kemudian muncul 7 surga gitu ya kalau di Islam. Barulah diciptakan di bawahnya, di bawah mantel kalimatnya itu mantel kaukab ya, mantel planet. Baru semesta insan dibentuk. Nah, baru Allah menurunkan jiwa manusia ke dalam semesta insan itu. Nah, itulah semua mitologi bicara itu. Kita berasal dari situ gitu. Semua mitologi menceritakan tentang itu. Nah, dari cerita tadi Kang Zae, tentunya manusia ini terpengaruh atau gimana? Menjadi sikap dirinya enggak di pada dasarnya gini. Ketika kita belum punya
lembaga pendidikan seperti sekarang ya. Ya. Itu kan mungkin abad pertengahan kita baru membangun sistem pendidikan modern itu. Cikal bakalnya mungkin dari Maroko kalau tidak salah, universitas pertama. Orang itu belajar secara lisan dari para tetua suku, daripada tetua kampung, mungkin dari para tabib di zamannya gitu. Struktur kebudayaan kita manusia masih sederhana. Mungkin di Mesir para penasihatnya Firaun gitu yang mengajarkan agama itu. Tidak mungkin tidak ada pendidikan. Kalau enggak, tidak akan ada kebudayaan. Betul enggak? Kalau tidak ada kesamaan pikiran, enggak akan ada Babylon, tidak akan ada piramid, tidak akan ada kuil di India, tidak akan ada Borobudur kalau tidak ada pendidikan gitu. Tapi modelnya aja yang berbeda gitu. Nah, si para sesepuh atau tetua inilah yang kemudian mengajarkan secara lisan dan dalam bentuk cerita. Cerita lebih mudah diingat daripada teori. Definisi misalkan ya, bahwa Ars adalah X, Y, Z. Itu kelemahan pendidikan modern di situ. Bahwa metafisika adalah itu, bahwa fisika adalah ini gitu. Nah itu apa istilahnya? Itu gimana mengingatnya? Jadi si orang zaman dulu, para tetua itu membuat kreasi dalam bentuk cerita. Muncullah cerita-cerita mitologi tentang perang antar dewa di Yunani, di India, di Mesir. Itu semua sebetulnya butuh pemaknaan. Tidak bisa secara apa istilahnya, tangan kosong kita menganggap itu semua ada. Selalu ada makna di balik cerita-cerita itu. Nah itu yang dilihat sama Jung. Jadi dia tidak melihat bahwa di situ ada dewa-dewanya, ada apanya gitu. Itu semua ceritanya ternyata sama secara esensi gitu. Nah kita butuh pemaknaan aja menurut saya. Maka terus yang itu Jung ngambil membangun sendiri teorinya. Itu bahkan sampai anak didiknya langsung ya. Joseph Campbell itu nulis buku The Hero with Thousand Faces. Jadi pahlawan dengan 1000 wajah. Nah, kan tadi saya singgung bahwa setelah semesta insan itu diciptakan, kemudian Tuhan menciptakan jiwa kan, dan memasukkannya ke dalam semesta insan itu. Nah, kata si Jung dari awalnya bicara, tapi kemudian dielaborasi sama Campbell, itu si pahlawan itu dalam semua kisah mitologi, mau itu Yudhistira, mau itu Zeus atau Athelus, mau itu Odysseus di Yunani, mau itu apapun lah, Rama di dalam Ramayana gitu, atau mungkin Sangkuriang di dalam mitologi Sunda gitu. Itu semua adalah hero istilahnya. Hero itu bukan pahlawan dalam pengertian pahlawan yang berperang ya. Dalam psikologi Jung itu hero itu arketip. Jadi bagian dari arketip yang ada di dunia unconscious, di alam tidak sadar ya. Jadi sebuah arketip, the hero itu arketip di dalam psikologi. Itu si jiwa itu yang Tuhan tempatkan di semesta insan. Itu akan berkelana dalam wujud 1000 wajah. Wajahnya bisa siapa aja tokohnya. Tokohnya itu bisa tadi ya, bisa Odysseus, bisa Yudhistira, bisa Sangkuriang. Itu semua adalah cerita tentang jiwa, the hero. Dalam diri kita itu ada jiwa yang diturunkan ke bumi dengan pakaian jubah jasad gitu. Lalu dia disuruh berkelana di dunia ini untuk mencari siapa dirinya. Gitu kan. Saya dari mana dan akan kemana. Itu semua kebudayaan hanya ngomongin itu doang. Ada jiwa diciptakan dari mana, mau kemana.
itu rangkuman semua kebudayaan. Mau itu Sangkuriang, mau itu cerita apapun. Iya, itu yang tadi yang kosmologi yang berbasis kebudayaan. Tapi kalau di dunia modern ini gimana nih? Nah, Sedikit aja kalau Kang Zai. menurut saya kan ada tahun 1800-an itu ketika sudah terjadi Renaissance. Oh ya. Itu muncul yang namanya metode ilmiah. Oke. Science. Saya gimana nyebutnya, Francis Bacon itu orang mana? Orang Prancis ya? Pokoknya abad pencerahan lah. Iya, Francis Bacon itu 1600-an itu nulis Novum Organum kan. Dia yang meletakkan dasar-dasar metode saintifik. Iya. Dia mengatakan begini di dalam Novum Organum itu, bahwa semesta ini adalah the stamp of the God, citra Tuhan. Iya. Tetapi akal kita itu has own fully gitu, punya kebodohannya sendiri. Yeah. Kita yang punya kelemahan, kealpaan itu mencoba memahami citra Tuhan, stamp of the God itu. Kadangkala kita melihat di tengah gurun seolah-olah ada air. Indra kan bisa tertipu ya. Iya. Itu kan hanya fata morgana aja. Ada halu di situ. Iya, ada halunya. Kita boleh jadi dengan realitas fisik sekalipun kita tertipu. Iya. Kalau di fisika misalkan pensil dimasukin ke air, kok bengkok ya? Kan indra kita itu tertipu oleh realitas perbedaan massa antara air dengan udara kan, seolah-olah jadi si pensil itu bengkok. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita harus melakukan eksperimen. Maka muncullah metode saintifik. Jadi dari observasi, pertanyaan penelitian, kemudian hipotesis, eksperimen, sampai kesimpulan, itu pada dasarnya agar kelemahan kita, berpikir kita atau indrawi kita itu bisa dikoreksi oleh diri kita sendiri, oleh sebuah metode yang satu, dia bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, bukan metode saintifik. Nggak ada diagram, nggak ada apa segala macam, bukan metode saintifik. Kedua, dia bisa direproduksi. Iya kan? Saya melakukan percobaan, Kang Meldi melakukan percobaan, hasilnya harus sama kalau itu mediumnya sama. Apa disebutnya apa, Kang? Triangulasi ya. Iya. Ya kan? Iya betul. Harus bisa direproduksi. Ini awal banget ya, tahun 1600 nih. Siapa Bacon ini. Terus dia hanya bisa mengukur sesuatu yang bisa diindrai atau dipersepsi oleh akal. Materialisme. Jadi yang non nggak bisa. Gimana ngukurnya? Tapi Bacon ini di awalnya dia itu untuk melihat citra Tuhan di alam kan. Cuman di 1800 ke sini, dari 1600 ke 1800, 200 tahun kemudian gitu. Kemudian ada pergeseran, entah karena represi gereja atau lain sebagainya, itu saya di luar obrolan kita hari ini. Kemudian ada orang-orang yang mulai memisahkan sains dengan agama, lalu memutus dunia fisik dengan metafisik. Mulai ada sanggahan bahwa metafisika nggak ada. Mulai ada sanggahan jiwa nggak ada. Dualisme apa segala macam lah di luar diskusi kita. Nah itulah yang membuat si dunia modern seolah-olah terpisah dari sains modern, seolah-olah terpisah dari agama lah kalau dalam masa sekarang, jadi sekuler lah istilahnya. Tapi pada dasarnya itu semua hanyalah alat, karena bagaimanapun dari sejak zaman Aristoteles meletakkan filsafat alam ya dulu, sebelum muncul istilah sains kan namanya filsafat alam. Itu antara fisika dan metafisika itu
tetap terhubung. Iya, iya. Dalam kalimatnya di Mahabharata, bahwa ilmu yang dihasilkan pikiran itu, dia dikatakan ilmu jika bisa mengurut hingga ke akar realitasnya. Dikatakan itu metafisika jika si ilmu itu sampai ke Sang Brahman. Iya, iya. Kalau dia sampai sini aja, dia ilmu aja. Tapi kalau dia bisa melihat bahwa apa yang ada di alam itu sampai ke Brahman, itu namanya metafisika. Sebetulnya itu bagaimanapun kita yang hidup secara fisik dan mempersepsi hal-hal fisik, itu kalau dalam kalimat Ibnu Arabi itu adalah supaya yang fisik itu bisa menjadi cermin bahwa itu tuh ada dalam diri kita loh. Bahwa Allah menciptakan alam semesta ini litabayana annahu al-haq, kan, bahwa itu adalah al-haq bisa diartikan sebagai kebenaran, bisa juga kita persepsi ayat Quran itu sebagai al-haq, asma Allah Ta'ala. Bahwa segala sesuatu di dalam semesta itu, di ufuk itu adalah al-haq, kebenaran gitu. Nah, itu saja sih menurut saya persoalan zaman modern itu, bahwa kita hanya berhenti pada aspek materialisme. Menurut saya itu metafisiknya udah nggak ada. Buat saya itu tidak keliru. Sains modern itu tidak ada kelirunya. Dia hanya harus di-extend aja ke metafisik gitu. Nah, yang sering sering ini ya menjadi sebuah wacana gitu ya, yang di desain modern, misalnya Bu Carlina Zopeli gitu ya. Itu gimana? Astronomi ya? Astronom. Gimana kita melihatnya dan dari aspek astronomi, atau Mbak Nana ya dari Boscha, dia juga seorang kosmologi kan, dia belajar tentang itu. Nah, ada hal yang ini Mbak, yang berbeda sekali nggak kalau dia melihatnya? Secara umum ya, kalau antara orang lama sebelum ada metode saintifik dengan orang modern dalam melihat kosmologi, perbedaannya cuma di titik itu aja. Orang lama itu, para pemikir filsuf abad pertengahan ke sana itu melihat kosmologi itu lebih utuh. Sains modern tidak salah, apalagi dengan berkembangnya teleskop dan lain sebagainya. Tapi dia berhenti sejauh-jauhnya alam semesta, bintang, galaksi, sejauh-jauhnya itu masih alam fisik. Dugaan saya ya, hampir banyak pemikir menganggap di balik alam fisik itu barulah entah dia kosong, entah itu tiada. Nggak ada Tuhan di sana, nggak ada yang ujungnya dilepas di sebalik alam fisik itu, di ujung galaksi mana, di ujung bintang mana, itu sudah nggak ada apa-apa. Padahal bintang yang di jauh, yang jutaan tahun cahaya dengan matahari, itu dibuat dari atom yang sama. Iya kan? Jadi jarak itu sebetulnya bukan masalah. Di balik alam semesta itu bukan masalah. Jadi menurut saya pemikir-pemikir modern yang dibesarkan dalam dunia sains modern itu menganggapnya ujung semesta itu di mana. Itu pertanyaan semua pemikir saya lihat ya. Ujung alam semesta ada di mana? Apakah di balik itu ada surga neraka? Seolah-olah begitu. Kita lupa bahwa itu cermin, ini orang lama, bahwa alam semesta itu hanya cermin buat manusia. Buat cermin buat manusia. Sebetulnya yang di sana itu representasi dari 7 langit dan 7 bumi yang ada dalam insan, al-kauniyah al-insaniyah, semesta insan.
Jadi itu ditarik ke dalam. Hmm. Oh, dalam diri kita tuh ternyata ada 7 langit loh. Iya, iya. Di sana ada 7 langit. Di sini ada 7 langit. Di balik semesta insan baru kita bisa melihat ars, kursi, al-haq gitu. Bukan di sananya. Iya, iya. Bukan di luarnya, karena yang di luar adalah bayangan. Nah, yang kebalik juga menurut saya, di filsafat umumnya mengatakan alam semesta makrokosmos, insan mikrokosmos. Ya, apalah, Tauhid Islam lah, Sachika Murata, segala semua mengatakan seperti itu. Alam karena dia dalam persepsi manusia modern, alam lebih besar dari manusia yang kecil. Iya. Iya kan? Wah, alam semesta, bumi aja gede banget, matahari udah lebih gede banget, tata surya lebih gede banget. Iya, iya. Galaksi. Oh, berarti itu makrokosmos. Nah. Bukan, kata Ibnu Arabi. Isnan kauniyah dulu yang diciptakan. Apa-apa yang ada dalam diri insan, barulah bayangannya Tuhan ciptakan di semesta. Jadi dibalik. Yang disebut makrokosmos itu insan. Yang ada di luar insan, itu bayangan insan. Jadi makrokosmosnya yang mana? Yang lebih nyata dalam urutan penciptaan, insan dulu, baru semesta. Iya, ya. Iya. Karena ada keterbatasan dari metode ilmiah tadi kan, yang iya, yang dia nggak. Insan diciptakan, semesta insan, baru alam semesta itu bayang-bayang dari insan. Jadi ini mikrokosmos alam semesta itu, makrokosmosnya itu insan. Nah, karena dia bayangan, dia punya keterbatasan. Ujung semesta ya ujung semesta. Tapi sebetulnya kalau mau melihat di balik semesta, kita harus masuk ke dalam diri sendiri, lalu baru kita bisa melihat kursi, ars, dan al-haq. Itu kata Nabi, jika tidak ada apapun yang menutupi hatimu, engkau bisa melihat ars gitu. Iya. Kan melihat ars itu bukan dengan menghilangkan awan di langit atau membuat teropong yang panjang. Iya. Bukan pakai alat bantu ya. Bukan, itu bagaimana kita teropong bisa melihat sesuatu yang non fisik. Itu bertolak belakang dengan metode sains sendiri. Kita mau meneropong ars pakai teleskop segede apa gitu. Melihatnya itu lewat hati. Gitu. Tapi yang luar biasa sebenarnya Kang Zai ya. Yang dulu dikonstruksi oleh orang-orang lama. Itu masuk ke sains ada kan? Ada. Nah, itu coba. Gimana ceritanya sih? Dulu kan sains awalnya nggak melihat itu sebagai sebuah yang makrokosmos tadi yang tapi lama-lama dia pelan-pelan dengan alat-alat metode ilmiah segala macam, dengan alat bantu teleskop segala macam, dia mulai ada gitu. Ya. Jadi kan istilahnya gini. Kalau kita lihat misalkan 7 langitnya Yunani atau 7 langitnya dalam Islam itu kan sampai Uranus. Saturnus, maaf. Matahari, kemudian di atasnya Jupiter kalau tidak salah, lalu ada Uranus, 7 langit. Paling tertinggi itu semesta insan itu Uranus. Maaf. Ulangi. Jadi kalau kita lihat di Yunani itu, dalam Islam juga sama. Itu yang tertinggi itu langit ke-7 semesta insan itu Saturnus. Dalam bahasa Arabnya Jahal. Pakai Zahal. Kenapa segitu orang lama membuatnya? Karena kalau kita simpan semua teleskop, lalu dengan mata telanjang kita menatap langit,
semesta insan itu yang terlihat planet yang paling jelas ya sampai Saturnus itu. Iya, iya. Di luar itu disebutnya tabir tirai kaukab, tirai bintang kalau mungkin kita sebutnya, tirai planet. Karena sudah tidak lagi bisa dilihat secara kasat mata oleh mata telanjang. Ya, walaupun ada Pluto di ujung situ ya. Ada, tapi kan tidak bisa dipersepsi mata. Oke. Tanpa alat bantu. Ya. Jadi yang dipakai nama-nama itu ya sampai Saturnus aja. Yang gini, misalnya saya ketua suku atau tetua di zaman tahun berapa, 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Langit tertinggi itu Saturnus. Itu bintangnya di sana, planetnya. Ada kelihatan ya. Kelihatan sama orang kan yang kaum saya kan. Saya tidak bisa bilang Pluto. Gimana caranya melihat Pluto? Plutonya nggak kelihatan gitu. Sekalipun si tetua suku itu tahu bahwa ada planet lain. Iya. Tapi kan dia harus mengajarkan sesuatu yang bisa dipersepsi. Setelah bisa dipersepsi, bukan semestanya itu yang kemudian akan mengantarkan seseorang mengetahui dia dari mana berasal. Tapi begitu ditarik ke dalam, dia baru bisa melihat hakikat di balik nama-nama itu. Jadi nama-nama itu dipakai sebagai cermin aja. Jadi kita melihat semesta kayak kita sedang mematut diri di depan cermin gitu. Saya siapa ya? Oh, saya itu ada mataharinya. Kalau ada matahari di sana, mestinya ada matahari di sini gitu. Ya. Kalau ada bulan di sana, mestinya ada bulan di dalam diri. Lebih seperti itu gitu. Apa yang saya lihat di semesta itu sebetulnya sedang menunjukkan dalam bahasa psikologi, meskipun saya ini lebih terlalu generalisir gitu. Ya di sini ada arketip Saturnus, matahari, hero, bintang, segala macam di dalam, di below unconsciousness gitu, di bawah alam sadar. Itu semua cermin aja. Nah, kalau kita bisa menggunakan cermin semesta sebagai istilahnya cara mengenali diri kita sendiri, baru kita bisa melihat di balik yang fisik. Ya. Hanya diri kita yang bisa melihat di balik yang fisik, karena kita lebih dulu diciptakan dibanding semesta. Nah, dari manusia di bumi ya anggap kalau kita lihat selain yang maju Eropa segala macam, tadi kan kosmologinya ada ya. Nah, itu akan mempengaruhi belief, kepercayaan mereka kan. Betul. Nah, dan itu juga yang bisa membuat kepercayaan itu menjadi sebuah tata atau perilaku tentang kepercayaan sama Brahman tadi gitu ya. Iya. Ya. Itu gimana kan? Apakah itu bagus atau tidak itu? Kalau saya sih positif ya. Nah, entah terhadap budaya lama, entah terhadap saya modern. Saya melihat itu sebagai sebuah perkembangan yang positif. Jadi bisa jadi sebuah sistem sosial kan? Ya. Jadi saya tidak melihat, kalau kita melihatnya semua positif, saya melihat itu mestinya tidak ada perbenturan ya. Bahkan antar kebudayaan, antar sistem berpikir, antar kosmologi itu karena semua sama gitu. Buat saya, ketika ada dalam sebuah kebudayaan ada sebuah cara kosmologi yang memandu cara pandang itu akan membuat seseorang, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, itu kembali ke dirinya. Kalau di filsafat Yunani itu ada istilah dari Plato, itu kita harus mengubah mitos menjadi logos gitu. Harus mengubah sesuatu yang sifatnya kisah, hikmah, menjadi pemahaman. Kita hanya butuh itu aja. Oh, itu mitos.
Mahabharata mitos, Ramayana mitos, dewa-dewa mitos. Kita bisa mengatakan seperti itu, kita bisa mengatakan juga itu adalah jalan untuk kita paham sesuatu. Ya. Kalau kita hanya berhenti di mitosnya, ya kita hanya segitu aja kebijaksanaannya gitu. Tapi kita harus mengambil itu jadi sebuah pemahaman gitu. Logos itu kan akal gitu. Iya. Jadi kita akal, misalkan apa ya? Jadi kita harus mengubah mitos menjadi logos. Ada pernyataan di Joseph Campbell di bukunya yang tadi saya singgung, para pahlawan di balik Ini 1000 muridnya wajah. Jung ya? Muridnya Jung. Dia mengatakan begini. Apakah dia Musa atau Isa atau Muhammad, kisah hidupnya adalah mitos. Oke. Yang orang yang Rocky Gerung bilang fiksi-fiksi. Iya. Rame kan Rocky Gerung di itu. Oke, lanjut. Kita nggak bahas Rocky. Karena Rocky tidak apa? Tidak mendefinisikan mitologi itu apa. Iya. Itu masalahnya. Tapi ini tahun 1960-an, Joseph Campbell udah mengatakan itu. Iya. Dia nyebut Muhammad, Nabi Muhammad. Karena dia menyebut 3 nabi besar agama Semit kan, Musa, Isa, sama Muhammad kan. Kisah hidupnya adalah mitos. Coba kita bandingkan. Nabi Musa terusir anak keturunan Nabi lah ya. Kemudian masuk ke Fir'aun, terusir. Hingga kemudian di usia 40 tahun melihat api di Bukit Tursina. Nabi Isa kisah sejak kelahirannya sampai kembali ke Yerusalem kita nggak tahu. Tiba-tiba dia membawa ajaran baru terhadap agama Yahudi yang lahir Kristen. Nabi Muhammad, kita melihat kehidupannya seperti apa, usia 40 tahun masuk Gua Hiro, mendapat kenabian. Kata Joseph Campbell, semua kisah orang suci itu adalah mitologi. Karena jiwanya sudah berjalan dari awal sampai ujung. Kan mitologi itu tadi adalah hero itu, si pahlawan itu kan perjalanan jiwa. Mau dia Ramayana yang fiktif, cerita karangan, mau dia orang suci, tapi kan orang suci punya jiwa. Musa itu berjalan masuk ke negeri Fir'aun, kemudian terusir ke negeri Madian, balik lagi menemui Fir'aun, membawa Bani Israel keluar. Itu kisah mitologi gitu. Di balik kisah itu adalah kisah tentang perjalanan jiwa manusia. Yang kalau kita bercermin terhadap kisahnya Musa, kita itu dipandu kapan kita berada di titik berhadapan dengan Fir'aun, kapan kita sedang melihat api di Bukit Tursina, kapan kita harus menyelamatkan kaum di dalam diri kita sendiri untuk keluar dari negeri Fir'aun gitu. Kata Ibnu Arabi, Fir'aun, Mesir itu tamsil dari Darul Badan ya, negeri jasadi. Ketika kita lahir, kita jiwa masuk ke dalam jasad. Dia terkungkung di dalam penjara jasad. Ini kalau kita mau mengatakan kisah Musa mitologi ya, rajanya jasad itu pikiran, seperti Fir'aun, aku Robmu gitu. Semua kata pikiran, kata anak kecil itu, pikiran itu sedang jadi ego kan sampai usia belasan tahun itu. Lalu kemudian si jiwa itu terpenjara lah di dalam badan anak kecil ini sampai dia. Tapi kemudian agama menuntun supaya jiwa keluar dari negeri jasad sampai menemukan api di Bukit Tursina. Semua kisah itu persis sama ada di dalam Mahabharata, persis sama ada di dalam Ramayana. Ini Jung melihat hal itu gitu.
Itu jadi ketika kita mengatakan kisah orang suci dan para nabi itu mitologi, itu sebetulnya yang ditunjuk itu jiwanya. Perjalanan jiwa mereka dari terlahir seperti kita manusia biasa hingga kemudian mendapat pencerahan lah, mengenal Tuhan. Itu kisah mereka itu dalam Al-Quran sesungguhnya pada kisah para nabi ada hikmah yang akan menguatkan fuadmu. Ya. Tidak menggunakan kata akal di situ, tidak menggunakan kata pikiran, tapi menggunakan kata fuad. Artinya fuad itu hati yang akal budi, akal yang lebih dalam, akal yang ada di dalam hati gitu. Iya. Jadi ya kisah-kisah itu biografi manusia siapapun, biografi saya sekalipun, Kang Meldi sekalipun, ketika kita sudah tiada dan menjadi sebuah biografi, itu adalah kisah perjalanan jiwanya Kang Meldi. Oke, ini seru nih. Iya kan? Iya, ya. Itu mitologi. Dari Kang Meldi lahir sampai Kang Meldi meninggal, dia tahap perjalanan jiwanya sampai mana? Pakai skala kisah perjalanan orang-orang suci yang sudah dari awal sampai akhir. Iya, iya. Jadi mitologi itu alat ukurnya gitu, Kang. Iya. Orang yang berhasil jiwanya dari awal sampai akhir. Kalau di Mahabharata sampai Yudhistira menjadi maharaja. Untuk itu dia harus berperang dengan seluruh saudaranya kan. Iya. Seluruh saudaranya di Kurusetra, Pandawa dan Kurawa itu kan sepupuan, saudaraan, harus menghadapi Salwa, harus menghadapi kakeknya Bisma, harus menghadapi seluruh saudaranya perang, dan yang tersisa cuma sedikit. Setelah Kurusetra itu yang tersisa cuma berapa orang gitu dari keluarga Kuru itu, dari dinasti Bharata itu. Jadi untuk menjadi seorang maharaja, si jiwa itu dia harus berperang gitu. Itu mistar. Tinggal tadi bagaimana dari mitologi itu menjadi logos buat diri kita, menjadi sebuah pengertian. Kalau hanya kisah ceritanya saja, ya nggak masalah juga. Itu sudah sebuah apa istilahnya, kebaikan tersendiri ya. Tapi jika itu bisa dimaknai oleh diri kita sendiri, apapun bentuk mitologinya, nah itu akan membuat kita lebih bijaksana lah, setidaknya begitu kalau menurut saya. Tadi kan semua cerita nih Kang Zai ya, ini awal ya. Akhirnya apa nih? Nah, cerita akhir. Akhir maksudnya tadi kan, oh ya, ya kosmologi itu ada awalnya, ada dan ada akhirnya. Nah itu yang semua mitologi. Ya. Kalau di bahasa Jawanya sangkan peraning dumadi. Apa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Kang? Bahasa Sunda. Kira-kira gitu. Kira-kira diksinya apa itu? Sangkan paraning dumadi itu ya intinya kita dari mana kita berasal dan kita akan kemana kan? Ya. Nah akan kemana? Balik lagi ke kalau kita hidup di 2000 tahun sebelum Masehi atau zaman yang lalu, kita akan mengajari masyarakat dengan cerita-cerita tadi ya. Kita berasal dari mana dan akan kemana. Nah, akan kemananya hampir semua mitologi mengajarkan kita akan kembali ke asal. Asal kita adalah akhir kita kan. Asal kita dari mana? Asal kita dari Tuhan, ya akan kembali ke Tuhan gitu. Nah, apa yang kita alami hidup di dunia ini, itulah diantara dua bukit, dua tujuan, dua titik keberangkatan dan titik perhentian gitu. Nah kita hidup di dunia, kita akan kembali ke asal kita. Mengapa kita harus tahu dari mana kita berasal? Agar kita tahu kemana kita akan kembali. Kita akan pulang. Itu ya. Home-nya. Dan kita balik lagi ke situ ya. Oke. Pemaknanya di situ ya. Makanya kita harus cari ini asalnya nih. Ya. Itu yang diajarkan semua kebudayaan pada dasarnya.
Nah, relevansi terhadap yang kontemporer ya, yang masalah takdir Kang, gimana Kang? Apakah itu juga perjalanan yang tadi, perjalanan jiwa, ruh gitu? Kalau secara umum apa yang namanya waktu Ya. itu sesuatu yang di dunia lama ya, para pemikir lama itu diskusikan dengan intens. Ya. Kita kadang-kadang tidak mendiskusikan apa sih waktu itu. Ya. Kapan waktu tercipta misalkan? Ya. Ya, waktu tercipta ketika ada ruang, ketika ada semesta. Kasarnya gitu. Apakah kalau orang modern mungkin pertanyaannya jauh lebih detail. Apakah waktu di bumi dengan waktu di Mars sama? Karena kan dia pakai metodologi dia. Iya. Karena kan rotasinya mengelilingi matahari kan beda sama bumi. Tahunnya kan beda Kang. Beda ya. Kalau kita tinggal di Pluto, kita 1 tahunnya dihitungnya gimana dong? Iya kan gitu. Itu pertanyaan orang modern. Beda pertanyaannya antara orang modern dengan orang Atau lama. formula Einstein itu juga itu ya, orang modern kan yang relativity dan destilasi. Ya. Di zaman lama itu diskusinya lebih ke filosofis, di sini lebih ke sains ya. Sains. Apa itu waktu? Tapi sederhananya begini. Sebelum semesta ada, tidak ada waktu. Oke. Kan waktu itu ekstensi aja dari kehadiran Allah di semesta gitu, ekstensi. Sederhananya, ini tentu salah kalau itu dibilang definisi, ini hanya menyederhanakan masalah. Di sisi Tuhan, dia sudah melihat awal dan akhirnya. Di sisi Tuhan. Iya. Di sisi manusia? Di sisi manusia, dia terikat waktu. Oke, di situ ya. Kalau kita mengatakan Tuhan terikat waktu, kan laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita makhluk terikat waktu, masa Tuhan terikat waktu? Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Iya. Dalam pengetahuan Tuhan, awal dan akhir itu sama. Betul nggak? Iya. Kita aja yang mempersepsi bahwa ada kelahiran dan ada kematian, ada awal dan ada akhir. Padahal enggak ya. Di sisi pengetahuan Tuhan nggak ada. Ini nggak ada. Ya, jadi buat saya takdir itu ya apa yang ada dalam pengetahuan Tuhan aja. Apa yang ada yang di sisi Tuhan, tidak ada awal dan akhir. Tidak ada waktu ini. Kita aja yang harus menjalaninya gitu. Nah, tapi apa yang kita alami yang seolah-olah nyata ini, bahwa besok harus bayar hutang. Itu kan waktu. Besok itu ya? nih. Besok. Oh ya, besok tuh ya waktu ya. Besok itu waktu. Iya. Besok kurang dari 24 jam. Saya harus bayar sesuatu. Itu kan di sisi Tuhan sama aja sekarang sama besok. Itu buat saya yang mau bayar hutang, yang tidak punya uangnya, saya gentar. Besok gimana saya cari uang? Saya berguncang gitu. Harga diri saya gimana? Segala macam lah gitu ya kan. Ini sangat manusiawi lah ya. Ya itu buat saya, kita lahir dari rahim siapapun kita tidak memilih. Ya. Di tahun keberapa kita tidak memilih. Kadang-kadang di sebagian teman-teman yang punya gairah keislaman misalkan, andai saya lahir di zaman Nabi Muhammad. Misalkan lah ya, saya sesekali dengar teman-teman bicara begitu. Saya bilang, ya
bisa jadi kamu jadi sahabat, bisa jadi Abu Jahal gitu kan. Iya kan? Iya. Kita tidak bisa memilih, kita menganggap kalau lahir di zaman Nabi kita akan lebih baik. Iya. Enggak ada. Baik dan buruk itu hanya persepsi aja. Zaman ya, terhadap zaman. Kan ada hadisnya, jangan mencela zaman kan, karena zaman adalah aku. Waktu itu sendiri adalah aku, kata Tuhan dalam hadis qudsi. Jadi baik dan buruk suatu zaman, kebudayaan, tempat di mana kita lahir. Andai kita lahir di Amerika gitu, hidup saya akan lebih baik. Kata siapa? Benar. Kata siapa? Tidak ada if masalahnya dalam takdir itu. Kita ada di sini. Lebih enak hidup di Bojong Soang. Iya. Iya. Jadi nggak ada, tidak ada if, karena nggak bisa diulang 2 kali kan. Nah, jadi ya yang di sini itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Kita lahir, saya misalkan tahun 70-an di tanah Sunda. Itu sudah rencana terbaik yang dipersiapkan buat saya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu perencana terbaik, Dia tidak akan merencanakan keburukan. Kalau kita nggak percaya Tuhan, kita tidak akan bicara takdir. Jalani saja hidup sendiri gitu kan. Ya kalau kita masih percaya Tuhan, apa yang hadir dari rahim siapa saya lahir? Kenapa saya tidak lahir dari keluarga presiden gitu, supaya saya bisa jadi presiden juga? Kan kita tidak bisa menuntut itu. Orang saya lahir juga tidak minta kan. Jadi apa yang semua yang dunia yang dihadirkan ke saya, bahkan Kang Meldi yang hadir di depan saya sekarang, itu semua sudah yang rencana terbaik. Hanya mengubah sudut pandang itu saja menurut saya. Itu sudah mengubah semesta insan kita, meskipun mungkin tidak mengubah semesta di luar kita ya. Tapi kan apa yang ada di luar adalah cermin yang ada di dalam diri. Jadi kalau kita semestanya kita perbaiki yang dalam diri, yang di luar itu membaik gitu. Bukan memperbaiki yang di luar kemudian semestanya membaik. Karena itu kan cermin. Kita gak bisa menyalahkan ketika kita lihat jerawat di cermin. Kita tidak bisa menghilangkan jerawat di cerminnya. Karena itu bayangan kita gitu. Kita mendingan memperbaiki cara pandang kita aja. Jerawat kita diobati dulu. Nanti hilang sendiri yang di cermin mah. Ikutin gitu. Itu menurut saya, kalau saya berbicara takdir, karena terlepas dari apapun, apa yang hadir hari ini yang sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik ya. Buat siapapun. Dan peristiwa itu yang kosmologi itu di peradaban timur itu terjaga ya. Terjaga. Walaupun di peradaban barat itu terutama yang masalah takdir tadi ini menjadi sebuah rasa frustasi, kecewa gitu ya. Oh iya. Padahal, karena kalau saya lihat ya, kalau di dunia barat mungkin karena ada kekecewaan terhadap ada konflik ya antara dunia ilmiah dengan, karena dia cara melihat kan. Iya, dengan gereja di abad pertengahan itu. Jadi kan konfliknya lumayan keras kan. Ya para saintis dihukum mati gitu ya, yang berbeda pandangan, pengetahuan dikuasai. Itu sepertinya itu terekspor ketika peradaban barat sekarang menjadi sentral kebudayaan zaman modern. Mungkin itu sebagian terekspor ke timur. Tapi menurut saya di kita, di orang-orang timur yang juga punya kebudayaan asal, itu masih jauh lebih baik. Tingkat frustasi, tingkat stres itu menurut saya itu masih tetap jauh lebih baik dibanding sana ya. Dan Jepang yang akhirnya mengonsep dirinya secara barat juga terimbas dengan hal-hal itu ya, kecewa apa segala macam ya, hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat orang India ya, sebenarnya menderitanya orang India santai aja kan, nggak ini. Iya kan? Karena ada pertahanan ya. Ada pertahanannya luar biasa tuh India. Kebudayaannya memberi daya tahan.
termasuk Bangladesh, Sri Lanka, termasuk Indonesia juga. Indonesia ya, memberikan pertahanan. Iya. Bagaimanapun kita dibesarkan, terutama saya sebagai orang Sunda atau teman-teman yang orang Jawa, dibesarkan oleh dunia wayang kan. Oke. Saya akrab nonton wayang golek di TVRI gitu waktu kecil, atau di radio waktu kecil dulu. Iya. Nggak tahu anak zaman sekarang. Tapi itu berakar juga ke diri saya ya, untuk melihat dunia gitu. Iya. Dan sampai hari ini tuh bisa melihat itu gitu, bisa menikmati itu. Iya. Yang apa kalau di Jawa ya, hidupnya cuman apa, numpang apa, ngombe ya, apa ada Saya kalau di Jawa kurang hafal. Sindu suka menulis tentang itu. Oh, iya. Ya, oke. Sedikit Kang Zai, Sunda nih, coba kosmologi Sunda. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Nanti apa nih kosmologi Sunda? Mungkin yang paling terkenal itu di Sunda itu tentang Sangkuriang ya. Ya. Dan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung, terkenal banget. Sederhananya mah pakai mah ini karena lagi ngomongin bahasa Sunda. Oke. Sederhananya mah Sangkuriang itu tentang sangkuring. Kalau orang Sunda pasti ngerti sangkuring itu apa. Sang diri. Iya. Kuring, aing gitu. Tentang diri sendiri. Oke. Diri sendiri. Iya, jadi itu kisah tentang. Ini kayak Plato juga, kenalilah dirimu gitu. Iya. Iya. Ini tentang gue nih. Tentang gue. Oke. Jadi kalau bicara Sangkuriang itu tentang bicara saya siapa, sama aja gitu. Kemudian dia berkelana kasarnya. Cuman saya melihat di secara teori juga bahwa ada mitologi-mitologi yang sifatnya fragmen. Ada mitologi-mitologi yang sifatnya komprehensif dari awal sampai akhir. Yeah. Nah, kalau saya melihat mitologi Sangkuriang itu dia fragmen, jadi hanya sepotong. Yeah. Gitu. Jadi dia tidak menceritakan asal usulnya seperti apa. Misalkan kalau kita Mahabharata yang sangat tebal, ribuan sloka gitu ya. Itu kan mulai dari penciptaan sampai Yudhistira kembali ke nirwana kan. Yeah. Kalau Sangkuriang kan hanya sepotong gitu. Jadi saya melihat itu Sangkuriang itu tentang perjalanan diri, tapi fragmen sifatnya, tidak ada filosofi di belakangnya dan tidak ada ujungnya gitu. Ya di Minang juga ada Tambo Minang ya, dari Marapi itu juga sama itu modelnya. Nah, itu ya. Nah, jadi si Sangkuring itu berjalan mengarungi kehidupan gitu. Tapi dia perahunya masih terbalik. Dia belum berlayar. Oke. Masih nangkup perahunya jadi tangkuban perahu. Dia harus kita orang Sunda harus membalikannya. Lalu kita berlayar lah, baru kita menemukan kesejatian Sunda gitu. Gitu, Kang. Oke. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, menarik sekali kita bicara kosmologi dan kita membandingkan banyak hal di kosmologi itu dan cukup memberikan pandangan-pandangan baru ya tentang itu. Dan luar biasa. Terima kasih Kang Zai ya. Sama-sama, Kang. Inilah Kang Zai, penikmat buku. Terima kasih.